kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Noven Rudi Nathaniel sebagai kidung pembuka. Marilah kita membuka kidung jemaat nomor 355. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka, dan seterusnya. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam tenang di rumah yang besar. Kita nyanyikan bait yang kedua. Serta minta kasihnya patuhilah, dengar suaranya, anakku datanglah. Itu nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Bersama mari kita merendahkan hati di hadapan Bapa dan kita mengaku yang demikian. Ibadah kami pada saat hari ini bersama kami dasarkan dalam tangan kuasa kasih Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih serta setianya. Damai sejahtera dari Sang Bapa Tuhan Yesus Kristus menyapa hidup saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan. Ibu bapak saudara yang terkasih, tema liturgis dalam Minggu Paskah yang keempat saat ini bersama kita didasari dengan tema seperti yang sudah kita kumulkan dalam minggu-minggu ini, yaitu GKJW Bangkit Bersama Kristus. Dan tema khotbah atau tema di dalam ibadah kita saat ini, kebangkitan Kristus mengubah hidupku menjadi lebih baik. Kebangkitan Kristus mengubah hidupku menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika kita merenungkan di dalam perjalanan, tentu begitu banyak hal yang terjadi. Dan bersama-sama kita menanggapi segala sesuatu, senantiasa diajak untuk melihat segala perkara juga dengan kacamata iman. Sehingga baik dan tidaknya kehidupan ini tidak hanya dipengaruhi suasana-suasana yang silih berganti, akan tetapi segala sesuatu dapat dilihat, dapat dijalani dengan tetap sungguh dan percaya, tak berubah
jika hidup kita apapun yang terjadi akan lebih baik jika kita sertakan Kristus di dalam hidup kita ini. Karena nyatanya memang suasana hidup itu silih berganti, sangat dinamis. Suka dan duka itu terkadang gesekannya itu terlalu tipis, sekatnya juga terlalu tipis. Kita bisa saja pagi ini tertawa, mungkin beberapa menit ke depan atau jam ke depan itu bisa menangis dan lain sebagainya. Namun ketika Tuhan Allah dipandang sebagai Allah yang mengubahkan hidup kita, ada ketetapan iman yang tak berubah, bahwa segala sesuatu dapat kita tanggung di dalam Dia, dan kita sudah dimenangkan di dalam Dia. Mengubahkan. Baik ini berarti menjadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih mampu untuk memandang segala sesuatu dalam kacamata iman. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 292. Kita berputar sambil menari. Berputarlah sambil menari. Ujang waktu bunyikanlah gambirnya masih berdiri alammu, karena besar yang aku telah dilakukannya kepada umatnya. Atas berkatnya yang setia bermasmur, kita percaya dan kepadanya bersyukur, iman damai kasih damai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang bangkit mengubahkan hidup kami, sehingga bersama kami diajak untuk melihat segala perkara dalam kacamata iman kami. Iman akan kebangkitan, iman akan besarnya kuasa Bapa di dalam diri kami. Engkau mengalahkan segala hal, bahkan maut Engkau taklukkan, yang memberikan gambaran tegas dalam iman kami bahwa Allah berkuasa dan nyata kebangkitan Tuhan. Bapa surgawi, dan saat ini dalam minggu Paskah yang keempat, kami menyerahkan diri kami di dalam Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami juga berserah diri. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, yang kami sadari bahwa hidup kami terkadang jauh dari apa yang Tuhan perkenankan bagi kami. Seringkali kami tidak mendengarkan seruan Allah untuk kami senantiasa melakukan yang baik, baik sebagaimana sabda Tuhan berbicara dalam hidup. Ampuni kami jikalau kami hanya mendengarkan buah pikiran kami yang terkadang bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Bapa, kami sadar hati pikiran kami saat ini begitu banyak dosa
Kami sadar bahwa hidup kami begitu banyak perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Oleh sebab itu, kami memohon belas kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, sehingga hari ini di tempat ini, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, hati hidup kami disucikan sehingga kami diperkenankan lebih dalam lagi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam Bapa, Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, kami berserah diri. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita semua yang pada saat hari ini bersama-sama mengimani sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang memungkinkan kita bersama-sama mendapatkan hal yang baik oleh karena besar kasih kuasa-Nya. Dan bersama-sama pada saat hari ini, marilah kita mendengarkan dan menerima anugerah penebusan Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Pada saat hari ini bersama, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 281 dan 2. Silakan duduk kembali. Bapak saudara yang terkasih, tiba saatnya bersama kita akan mengumulkan kebenaran sabda Tuhan yang akan dipandu dan dibacakan oleh majelis jemaat. Dipersilakan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bersama berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kami, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan berikan terang di dalam hati kami melalui tuntunan firman-Mu ini yang terambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 10. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang bersabda atas kami melalui Bapak Pendeta. Tuhan menyertai, kiranya apa yang ditaburkan bukanlah kehendak manusia tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Tuhan, kami mohon Engkau sucikan kami daripada yang jahat.
dan Kau mengubahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah dalam firman ini. Amin. Yohanes 10 pasal 1 ayat 1 sampai 10. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Yang berbahagia kita saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Kita coba nomor 50. Abadi seluruh langkah kami yang mengikutinya menuju cita. Di tengah ancaman sabdamu hadapan Ibu bapak saudara yang terkasih, kebangkitan Gusti Yesus Kristus menjadi dasar kekuatan iman para murid dan para pengikutnya untuk bisa tetap setia, teguh di segala tantangan dan perkara-perkara yang mereka alami. Kebangkitan Kristus mengubahkan hati para murid, para pengikut-pengikut Kristus yang tadinya dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kerapuhan, diubahkan menjadi pribadi yang tangguh menghadapi apapun yang terjadi dan tak tergoyahkan iman mereka meskipun mereka diperhadapkan dengan bayang-bayang maut yang bisa mengancam kehidupan orang percaya. Dan kehidupan kekristenan mula-mula
selalu diiringi dengan dinamika-dinamika yang begitu luar biasa besar. Ketika memutuskan derek Gusti Yesus Kristus mengikuti ajaran Kristus, mereka pun juga diiringi dengan perkara-perkara yang tak mudah bahkan berat. Sebagaimana yang sudah kita baca dalam pemberitaan firman Tuhan, bagaimana sikap Saulus yang berupaya mengejar, yang berupaya untuk menangkap orang-orang Kristen atau orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus dalam pengajarannya. Dan sepanjang sejarah banyak penemuan-penemuan tempat-tempat persembunyian atau perkumpulan untuk menguatkan diri, menyelamatkan dan tetap merawat kehidupan persekutuan Kristen. Jejaknya itu juga masih ada sampai pada saat hari ini. Salah satu tempat, Ibu Bapak, di Turki, di salah satu provinsi Mardin, itu ada sebuah tempat gua bawah tanah. Di sana ada beberapa lantai yang ke bawah yang tersusun sedemikian rupa, dan di dalamnya juga ada gereja atau tempat ibadah. Dapat dihuni sekitar ribuan orang yang ada di sana. Dan gua ini juga sangat besar, sampai-sampai ternak pun juga bisa masuk. Dari beberapa pembuktian, penelitian, tempat ini digunakan untuk bersembunyi, terlebih bukan karena apapun, tapi untuk mempertahankan eksistensi iman, supaya mereka tetap merawat iman itu, sehingga kekristenan dapat senantiasa lestari dalam kehidupan orang percaya. Dan saya tidak bisa membayangkan karena tempatnya ini terlalu dalam. Kalau dilihat, dengan bisa cari salah satu tempat persembunyian, pertama-tama persekutuan orang-orang Kristen untuk terhindar dari segala bahaya, tantangan, kejaran dan lain sebagainya. Khususnya juga Kekaisaran Roma pada saat hari itu. Kepemimpinan Kaisar Nero ini sangat menekan kehidupan kekristenan. Oleh karena orang-orang Kristen tetap teguh dalam imannya, tak mau menyembah Nero atau takluk pada kaisar dalam arti untuk menyembah dia, tetapi tetap fokus kepada Kristus. Ada sebuah gambaran begitu besar tantangan orang Kristen mula-mula untuk terjaga dalam imannya. Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, tentu peristiwa kebangkitan ada bukti nyata yang mengubahkan kehidupan orang percaya yang tadinya takut dalam arti untuk menghindar, tapi ketika ada kebangkitan yang mereka imani, bahkan orang-orang Kristen tak takut hidup sukar di dalam gua untuk mempertahankan eksistensi kehidupan kekristenan pada abad mula. Hal ini mengajarkan beberapa hal bagi kita semua, bahwa umat percaya kekristenan benar-benar mendasari hidup mereka dengan kebangkitan Kristus Yesus, dan mereka percaya bahwa Kristus merupakan jalan kebenaran dan hidup, sumber keselamatan di dalam kehidupan orang percaya. Sebagaimana yang kita baca dalam pemberitaan Injil Yohanes, bagaimana Kristus menjadi pintu tempat masuknya para domba, milik-miliknya.
bahwa hanya ada satu pintu, melalui Dia kehidupan orang percaya itu diselamatkan. Sehingga kita diingatkan untuk senantiasa memandang Sang Juru Selamat itu sebagai kehadiran kuasa Allah yang nyata yang memberikan jaminan-jaminan keselamatan itu pada kita. Sehingga tak tergoyahkan meskipun domba pun juga hidup di tengah ancaman-ancaman. Para domba-domba ini juga diintai oleh para pencuri, diintai oleh para perampok, yang tentunya juga ada di sekitar perjalanan dan menjadi tantangan kehidupan orang percaya. Namun sekali lagi dalam pemberitaan Injil Yohanes kita dihadapkan, diarahkan dalam sebuah pandangan bahwa kita hidup didasari dengan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan, yang membawa kita dalam damai dan sejahtera. Tentu kekristenan mula-mula bisa menjadi kuat, tangguh, kuat, karena mereka percaya bahwa mereka dibimbing dan dituntun oleh Kristus Sang Gembala yang baik, sebagaimana tema yang diberikan oleh LAI, Gembala yang baik, yang senantiasa menunjukkan tempat, yang berumput hijau, membimbing mereka, melindungi mereka dari ancaman. Ada sebuah keyakinan bahwa aku tak sendiri, hidupku bersama-sama dengan Gembala yang baik, Allah itu sendiri, sehingga aku pun tidak takut bahaya, sebab Allah beserta mereka. Ada sebuah kekuatan iman yang mendasari sehingga mereka tetap teguh meskipun di tengah-tengah kehidupan yang sulit, kehidupan yang penuh ancaman dan bahaya. Para murid memiliki keteguhan karena mereka juga senantiasa mengenal suara Gembala yang membimbing mereka, sehingga apapun rupa-rupa kebisingan dunia ini, tawaran-tawaran yang bisa menyesatkan, mereka mengenali suara mana yang harus mereka ikuti. Dan ini bukanlah proses yang instan, tetapi untuk mengenal suara Tuhan merupakan proses yang juga panjang serta intim antara Sang Gembala dan dombanya atau Tuhan Yesus Kristus dan umatnya. Sehingga dengan mengenal suara Sang Gembala, kita akan tahu bahwa Sang Gembala pasti menuntun ke arah yang benar, yaitu Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Sehingga ketika mengenal, para domba-domba ini mengikuti suara pemiliknya, yaitu Gembala Agung, Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Untuk ini semua, Ibu Bapak, sebagaimana juga dengan kekristenan mula-mula mereka merawat, senantiasa setia mendengarkan. Oleh sebab itu di dalam goa yang saya ceritakan tadi di salah satu provinsi Mardin di Turki, di sana pun juga ada tempat peribadatan atau bisa dikatakan gereja yang ada di dalam tanah. Ini
Ini yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya merawat hati kehidupan kita untuk mengenal suara gembala kita, suara Tuhan Allah melalui pemberitaan firman Tuhan. Sehingga ada ikatan, ada hubungan yang intim. Ada hubungan yang senantiasa terbangun, ada kedekatan yang luar biasa. Sehingga kita hidup dapat dipandu di dalam Dia. Dan bersama-sama Ibu Bapak di dalam Injil Yohanes, ini juga menjadi sumber kekuatan kita bersama-sama dalam pasal yang 10. Kebangkitan Kristus mengubahkan, dan kembali lagi kita diingatkan pada peristiwa percakapan dengan para murid di pasal yang ke-10, bahwa di dalam Kristus ada kelimpahan. Akulah yang datang supaya mereka beroleh hidup dan memperoleh dengan berlimpah-limpah. Ada sebuah keyakinan di dalam diri para pengikut Tuhan. Ada sebuah keyakinan bahwa di dalam Dia aku akan memperoleh kehidupan yang berlimpah-limpah. Limpah niki mboten namung diukur saking kekayaan material, karena kita tahu juga bagaimana perjalanan Tuhan Yesus mengajar. Ketika ada orang kaya yang berlimpah, bukan hanya berlimpah dengan harta, tapi berlimpah dengan kebaikan, Tuhan Allah pun mengatakan bahwa itu juga belum cukup untuk mengarahkan hidup kita pada hidup yang kekal, kehidupan surgawi. Iman dan percaya di dalam Dialah yang menjadikan segala sesuatu menjadi mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Berlimpah ini bukan soal materi, tetapi sesuatu yang melebihi bayangan bahkan permintaan kita. Ada sebuah jaminan penuh dan keselamatan bagi umat percaya yang derek Gusti, sehingga para murid-murid kekristenan mula-mula yang pada saat itu disebut di Antiokhia sebagai orang Kristen, mereka tetap berpegang teguh apapun yang terjadi, kondisi apapun. Iman mereka tidak tergantung dengan situasi-situasi yang berubah-ubah bahkan mengancam. Iman mereka benar-benar menjadi iman yang kuat, kokoh dalam situasi apapun. Juga karena sudah dipandang, mereka melihat bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Aku dipandu, dikuatkan, diteguhkan, dilindungi, sebab Ia Gembala yang baik. Meski situasinya sulit, situasinya mengancam, memprihatinkan, iman di dalam hati tetap dirawat dengan sungguh-sungguh. Justru dalam masa-masa sulit, ketika itu dipandang dalam kacamata iman, itu begitu menguatkan, luar biasa. Karena apa, Bapak Ibu? Ternyata tantangan kita saat ini pun, kekristenan ini saat ini gereja, khususnya di Jawa Timur atau Indonesia, meskipun masih ada beberapa tantangan-tantangan di beberapa tempat, tetapi ketika kita membayangkan tantangan-tantangan ketika kekristenan mula-mula itu belum ada apa-apanya. Kita masih dilindungi hukum, kita masih dilindungi HAM. Kalau pada saat itu apa yang bisa melindungi mereka? Karena dianggap sebagai penentang-penentang. Kita sering saat ini begitu mudah bahkan menyiarkan pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan, kesaksian kebenaran Allah itu begitu mudah. Kalau panjenengan perhatikan di belakang itu ada kamera, artinya bukan hanya gedangan saja, nanti juga yang melihat, tapi mungkin juga orang lain mendengarkan kesaksian. Begitu mudah difasilitasi dan lain sebagainya pemberitaan itu. Tetapi terkadang juga kemudahan menjadi tantangan yang berat bagi kita semua untuk tetap setia di dalam Dia. Kemudahan terkadang juga menjadi tantangan-tantangan yang bisa
mengalihkan perhatian kita bersama-sama untuk tetap setia dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari bersama kita pun juga meneladani kehidupan kekristenan mula-mula. Kita diajak untuk memandang dan setia kepada Kristus sebagai satu-satunya pribadi yang menuntun kita, bahkan pribadi yang membukakan pintu kasih keselamatan dan jalan keselamatan itu sendiri, yaitu Gusti Yesus Kristus. Dan ketika kita sudah tahu ini, tentunya hati kita tak akan mudah goyah. Karena nopo? Kita tahu bahwa apa sing digolekne, kalau kita sudah menemukan kasih dan keselamatan itu sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Situasi-situasi tak akan mengubahkan hidup kita. Dan aku percaya bahwa hati kehidupan mengarah kepada Kristus Sang Juru Selamat. Dan inilah hidup yang diubahkan. Hidup yang diubahkan oleh karena iman berbicara pada kita, sehingga keadaan situasi tak mengubahkan. Aku akan tetap setia dalam situasi apapun juga. Tetap setia tantangan apapun yang terjadi, untuk merawat persekutuan. Oleh karena kesetiaan para murid bersekutu bersama-sama merawat kehidupan persekutuan, kita saat ini dapat merasakan buahnya. Dan pemberitaan itu ada pada kita, dan tentunya kita memiliki mandat yang sama sebagai komunitas Kristen untuk saling menguatkan, saling mendoakan, bersekutu, supaya kekristenan ini pun juga lestari. Kebenaran firman Allah dapat senantiasa terawat sekarang sampai selama-lamanya. Kebangkitan Kristus mengubahkan hidup kita, dan yakinlah bahwa di dalam Dia ada hidup yang lebih baik. Gusti berkahi kita sami. Amin. Saat itu bagi kita semua. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, bersama mari kita meneguhkan iman dan percaya kita yang akan dipandu oleh majelis jemaat. Umat Tuhan yang diberkati, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menaikkan syafaat kita di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Allah kami Yesus Kristus Sang Gembala yang baik, dalam perjalanan hidup orang percaya, Engkau melindungi, menuntun, menguatkan
untuk menghadapi segala perkara, tantangan-tantangan. Begitu banyak hal yang terjadi dalam pewartaan kabar baik Tuhan Yesus Kristus. Namun pada saat hari ini kami yakini dan percaya bahwa Allah senantiasa setia melindungi, menguatkan, sehingga pewartaan kabar baik, sukacita, keselamatan sampai dalam hati dan kehidupan kami. Tentu perjalanan-perjalanan para pengikut Tuhan mewartakan semuanya ini disertai dengan begitu banyak perkara, kehilangan, rasa sakit, kesulitan, bahkan sampai mati. Begitu berharganya keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Ajarkan kami juga hidup taat dan setia sebagaimana para pengikut Tuhan yang setia. Sebagai domba-domba milik Tuhan yang senantiasa setia merawat persekutuan, berkumpul bersama-sama, saling menguatkan satu dengan yang lain dan meneguhkan, sehingga terawatlah pemberitaan kasih Allah. Bapa Surgawi, secara khusus kami juga serahkan persekutuan Gereja Kristen Jawi Wetan, Pepantang Kandangan. Kami percaya bahwa kami hidup dalam perlindungan Tuhan. Kami hidup dalam tuntunan Sang Gembala yang baik. Kami hidup oleh karena kami juga mendengarkan seruan-seruan Sang Gembala yang mengarahkan hati dan hidup kami, supaya kami semakin mengenal Sang Gembala kami, yaitu Tuhan Yesus sendiri, Gembala yang agung. Sehingga pengenalan ini membangun hubungan yang intim, yang dekat. Sehingga di tengah perkara kami diyakinkan bahwa kami benar-benar bersama Allah. Ajarkan kami untuk senantiasa membuka telinga kami, membuka hati kami, untuk senantiasa dididik, diajar, diarahkan oleh Allah sendiri, sehingga kami tidak hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang bisa saja membengkokkan hati kami, jalan hidup kami. Ajarkan kami untuk senantiasa mendengarkan seruan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami diarahkan kepada kebenaran firman Allah, sehingga kami pun dikuatkan dan hidup kami diubahkan untuk menjadi lebih baik di tengah perkara-perkara yang terjadi. Kami berdoa bagi setiap para orang tua, berkatilah mereka, kuatkan mereka dengan segala hikmat kasih Allah, sehingga kehidupan saudara keluarga kami dapat senantiasa hidup dalam harapan damai dan sejahtera. Karena kami sadar di balik rancangan-rancangan kami ada kehendak Allah yang lebih besar, dan ajarkan kami untuk menjalani kehendak Tuhan dengan percaya apapun yang terjadi. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati dan sertailah bangsa ini, para pemimpin bangsa. Begitu juga tahun-tahun politik yang nanti akan kami jalani. Kuatkan kami supaya kami tak mudah diadu domba untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang untuk kepentingannya sendiri
Ajarkan kami waspada dan berjaga-jaga dari segala yang jahat. Ajarkan kami berjaga-jaga dari intaian pencuri dan perampok yang bisa merampas hati dan kehidupan kami. Ajarkan kami berjaga-jaga dan waspada, Bapa Tuhan Yesus Kristus. Dan di tempat ini, seusai ibadah, kami pun akan pulang ke rumah kami masing-masing, menghidupi akan pewartaan firman-Mu. Kami percaya bahwa kasih dan setia Tuhan senantiasa ada di dalam kami. Dan pribadi lepas pribadi pada saat hari ini, kami serahkan dalam tuntunan kasih Tuhan. Sang Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti yang di surga. Kami hari ini makanlah secukupnya, kami akui orang-orang percaya pada kami, bawa kami ke dalam kegelapan, lepaskan kami dari yang jahat. Kita akan menyerahkan persembahan yang sedang ditampilkan dan akan penyerahan dasari oleh majelis jemaat. Umat yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama mengumpulkan persembahan. Adalah firman Tuhan yang mendasari kita dalam mengumpulkan persembahan, terambil dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita iringi dengan memuji nama Tuhan Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Kita yang benar haruslah mengucap syukur di dalam hidup penerima
Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali ya Bapa, kami menghadap ke hadirat-Mu. Pada pagi yang indah ini, Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk mengucap syukur. Ucapan syukur kami yang dalam bentuk uang ini Tuhan, sucikanlah dan sekiranya akan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, juga terlebih-lebih dapat memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Ya Bapa, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kami yakin dan percaya bahwasanya berkat-berkat-Mu akan senantiasa tercurah. Terima kasih ya Bapa. Ungkapan syukur ini hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ibu Bapak, bersama-sama mari kita pulang ke rumah kita masing-masing membawa warta bahagia bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber keselamatan dan satu-satunya keselamatan bagi orang percaya. Mari kita meyakini bahwa kita hidup dalam tuntunan Sang Gembala yang baik, yang memberikan segala kelimpahan kekuatan bagi kita semua. Dan bersama-sama mari kita saling meneguhkan dalam segala perkara. Dan mari kita setia untuk mendengarkan suara-suara Tuhan yang menguatkan, membimbing, dan mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik. Sehingga bersama-sama kita dapat mewartakan hidup yang benar di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus. Hidup yang benar di dalam sapaan firman-Nya. Dan kita yakini Sang Gembala baik senantiasa menuntun kita kepada air tenang dan memberikan perlindungan dan kekuatan. Gembala baik bersulingan merdu. Ini Jemaat 415.
Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dan bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Segala Kita mengambil saat teduh. Demikian ya Tuhan untuk seluruh ibadah kami. Berkatilah kiranya Tuhan seluruhnya sehingga pada ibadah kami hari yang mulia ini senantiasa mengawali di dalam perjalanan hidup kami di hari-hari berikutnya. Tuhan jadikan kami hamba domba yang senantiasa setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita pulang, warta gereja yang pertama hal ibadah. Yang pertama adalah ibadah Minggu tanggal 30 April 2023 di Gedangan pagi jam 7 dilayani oleh Penatua Yonatan Kris, sorenya jam 17 dilayani oleh Diaken Yosef. Di pepanan kita, di kandangan dilayani oleh Bapak Pendeta Noven. Terima kasih kepada Bapak Pendeta. Tuhan berkati Bapak Pendeta beserta keluarga dan kita semua. Amin. Di pepanan Meloyo dilayani oleh Diaken Dian Ayu Wijayanti. Di pepanan Melancu dilayani oleh Penatua Supiati. Pepanan Selumpung dilayani oleh Penatua Jarwito. Dan di pepanan Medowo dilayani oleh Penatua Lydia Rambu. Yang kedua untuk ibadah anak dan remaja besok pada Minggu tanggal 7 Mei 2023 pelayan ibadah anak dan remaja adalah saudari Margareta, Mbak Reta. Ini. Yang ketiga untuk ibadah kebaktian rumah tangga, kebaktian berayat besok hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 bertempat di keluarga Bapak Supeno Banaran. Besok Kamis tanggal 4 Mei 2023 ibadah keluarga bertempat di rumah Bapak Supeno. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kedua program kegiatan komisi, kegiatan gereja. Ada satu yang kami masukkan di sini, untuk yang lain nanti bisa diwarta jemaat untuk pelaksanaan Hari Raya Syukur yang diwujudkan dalam Raya Unduh-Unduh dilaksanakan pada besok Minggu tanggal 7 Mei 2023. Bersama ibadah Minggu biasa kita akan merayakan Hari Raya Syukur yaitu Unduh-Unduh yang pertama di tahun 2023 ini. Kita siapkan Bapak dan Ibu kiranya dalam kita menyambut perayaan Hari Raya Syukur ini kita senantiasa juga syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Itu Bapak dan Ibu. Yang ketiga hal keuangan. Persembahan yang masuk pada Minggu tanggal 23 April kantong Rp389.000, pembangunan atau Natal Rp409.000, persembahan untuk PPL Rp50.000. Jumlah persembahan yang masuk di akhir minggu ini Rp848.000. Demikian Bapak dan Ibu informasi atau warta jemaat. Mungkin nanti ada hal-hal yang lain, kami belum merekam untuk data ulang tahun. Ini karena warta, kami belum membuka wartanya, nanti bisa dibaca di warta. Terima kasih atas perhatian, selamat jalan, Immanuel, Allah menyertai kita. Amin.